4 dari 6 orang yang tertangkap KPK dalam operasi tangkap tangan, OTT, di Kalimantan Selatan merupakan penyelenggara negara. Hal itu disampaikan juru bicara KPK Tessa Mahardika di lobi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 7 Oktober 2024. Adapun, 2 lainnya merupakan pihak swasta. Saat ini, kata Tessa, 2 dari 6 itu telah berada di Gedung Merah Putih. Lebih lanjut, OTT ini berkaitan dengan dugaan suap-menyuap. Namun, Tessa mengkau belum bisa merinci apa bentuknya. Nanti, akan ada barang bukti berupa uang tunai yang akan dibawa dalam konferensi pers Selasa, 8 Oktober 2024. Mas, jumlah ASN dan swasta, Mas? Jumlah ASN dan swasta? Jumlah ASN dan swasta untuk pihak swastanya ada 2 orang, penyelenggara negaranya ada 4 orang. Dan perkembangan terkait operasi tangkap tangan di Kalimantan Selatan. Ya baik, terima kasih bagi rekan-rekan jurnalis yang sudah menunggu. Informasi yang hari ini bisa kami sampaikan adalah sampai dengan saat ini sudah ada 2 orang yang diamankan oleh KPK. 1 orang berprofesi sebagai swasta dan satunya adalah penyelenggara negara. 4 orang lainnya masih dalam perjalanan menuju Gedung Merah Putih KPK dan tentunya akan dilakukan proses pemeriksaan atau permintaan keterangan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan, dan lebih lengkapnya nanti kita akan update kepada teman-teman besok setelah seluruh pihak yang tadi sudah saya sebutkan telah hadir. Jadi untuk sementara informasi yang kami bisa sampaikan adalah sebagaimana yang sudah saya sampaikan. Minimal bisa disampaikan ini terkait apa? Pengadaankah atau memang seperti sebelumnya di pemerintahan daerah berupa pemerasan atau pemalakan terhadap bawahan atau apa? Ya baik, untuk kegiatan tangkap tangan itu umumnya yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi masih ada kaitannya dengan suap menyuap ya. Tentunya apakah suap menyuap itu nanti ada kaitannya dengan pengadaan atau hal lainnya, saya masih belum bisa buka saat ini. Jadi teman-teman, saya harap bisa pada KPK untuk bisa persyaratan baik formil atau material terlebih dahulu sebelum kami sampaikan update-nya kepada masyarakat. Ada barang bukti mungkin yang akan dibawa? Pasti ada, dan nanti kita akan sampaikan besok. Sebelum kami percayakan semuanya kepada KPK, minimal berapa kasus atau pengadaan sehingga ini membutuhkan waktu lebih dari 1-24 jam? Apa karena lebih dari 1 sehingga harus butuh waktu lebih? Ya, karena kejadiannya bukan di Pulau Jawa, ya sebagaimana yang kita ketahui, tentunya ada hal-hal teknis maupun non-teknis, baik itu keberangkatan pihak-pihak yang diamankan Jakarta dalam hal itu Gedung Merah Putih, sehingga butuh waktu lebih dari 1 kali 24 jam untuk bisa dirilis. Bukan 1 kali 24 jam untuk ditentukan ya statusnya, tetapi lebih dari 1 kali 24 jam untuk dirilis. Tadi saya sudah sampaikan bahwa perjalanan membutuhkan waktu. Kalau sudah selesai semua tentunya insya Allah besok kita akan sampaikan update-nya lebih lengkap ya, supaya enak nanti tanya jawabnya. Tentunya ada uang, karena ini merupakan suap menyuap. Jumlahnya berapa? Kembali saya sampaikan lebih jelasnya besok, nanti kita akan rilis pada rekan-rekan sekalian. Demikian teman-teman, saya belum bisa buka saat ini. Dari 4 PN dan 2 swasta ada bonus ya? Tidak ada kemungkinan kepala daerahnya atau gimana? Saya belum. Sebanyak 4 terduga pelaku hasil operasi tangkap tangan, OTT, di Kalimantan Selatan tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Jakarta Selatan, Senin,
7 Oktober 2024, malam. Setibanya di halaman parkir, mereka menggunakan jaket oranye KPK dan dibawa masuk ke dalam gedung. Dari 4 yang hadir, 1 diantaranya adalah perempuan. Beberapa dari mereka ada yang menjinjing tas dengan pergelangan tangan yang terborgol. Sementara itu, 2 dari total 6 lainnya sudah keluar terlebih dahulu. Sebagai informasi, KPK menggelar OTT di lingkup pemerintahan Kalimantan Selatan, Kalsel, Minggu, 6 Oktober 2024. Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, OTT ini diduga terkait dengan orang kepercayaan Gubernur Kalsel Sahbirinur yang menerima uang suap. Alex menjelaskan bahwa umumnya suap atau gratifikasi diberikan melalui orang-orang kepercayaan dari penyelenggara negara. Gimana di pesawat? Apakah Anda bersalah? Yang belakang kayaknya sering di TikTok ini. Gimana? Ibu. Bu, sampai Kalsel, Bu. Disampaikan dulu sedikit, Bu. Sedikit, Ngomong Bu. apa gitu, Bu. Gimana, Bu? Bu. Bapak. Pak, aduh, Pak. Gimana, Pak? Itu bawa apa sih, Pak? Bapak kayaknya mau ngomong mata. Ini yang sering di TikTok nih. Pak, Gubernur Kalselnya terlibat nggak, Pak? Pak, Gubernur Kalselnya terlibat nggak? Ngomong dong dikit dong. Bapak orang kepercayaannya gubernur ya, Pak? Pak, itu pembayarannya pasti, Pak. Kolam renang sama Pak Freda duluan mana sih, Pak? Pak, bilangin ibu nih. Gubernur sampai ke gubernur nggak sih, Pak? Kayaknya semangat banget mau ngomong. Gimana, Pak? Gimana? Satu mobil aja. Jangan ditahan, Bang. Ntar mual. 4 dari 6 orang yang tertangkap KPK dalam operasi tangkap tangan, OTT, di Kalimantan Selatan merupakan penyelenggara negara. Hal itu disampaikan juru bicara KPK Tessa Mahardika di lobi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 7 Oktober 2024. Adapun, 2 lainnya merupakan pihak swasta. Saat ini, kata Tessa, 2 dari 6 itu telah berada di Gedung Merah Putih. Lebih lanjut, OTT ini berkaitan dengan dugaan suap-menyuap. Namun, Tessa Mengkau belum bisa merinci apa bentuknya. Nanti, akan ada barang bukti berupa uang tunai yang akan dibawa dalam konferensi pers Selasa, 8 Oktober 2024. Mas, jumlah ASN dan swasta, Mas? Jumlah ASN dan swasta? Jumlah ASN dan swasta untuk pihak swastanya ada 2 orang, penyelenggara negaranya ada 4 orang. Dan perkembangan terkait operasi tangkap tangan di Kalimantan Selatan. Ya baik, terima kasih bagi rekan-rekan jurnalis yang sudah menunggu. Informasi yang hari ini bisa kami sampaikan adalah sampai dengan saat ini sudah ada 2 orang yang diamankan oleh KPK. 1 orang berprofesi sebagai swasta dan satunya adalah penyelenggara negara. 4 orang lainnya masih dalam perjalanan menuju Gedung Merah Putih KPK dan tentunya akan dilakukan proses pemeriksaan atau permintaan keterangan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan, dan lebih lengkapnya nanti kita akan update kepada teman-teman besok setelah seluruh pihak yang tadi sudah saya sebutkan telah hadir. Jadi untuk sementara informasi yang kami bisa sampaikan adalah sebagaimana yang sudah saya sampaikan. Minimal bisa disampaikan ini terkait apa? Pengadaan kah atau memang
seperti sebelumnya di pemerintahan daerah berupa pemerasan atau pemalakan terhadap bawahan atau apa? Ya baik, untuk kegiatan tangkap tangan itu umumnya yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi masih ada kaitannya dengan suap menyuap ya. Tentunya apakah suap menyuap itu nanti ada kaitannya dengan pengadaan atau hal lainnya, saya masih belum bisa buka saat ini. Jadi teman-teman, saya harap bisa pada KPK untuk bisa persyaratan baik formil atau material terlebih dahulu sebelum kami sampaikan update-nya kepada masyarakat. Ada barang bukti mungkin yang akan dibawa? Pasti ada, dan nanti kita akan sampaikan besok. Sebelum kami percayakan semuanya kepada KPK, minimal berapa kasus atau pengadaan sehingga ini membutuhkan waktu lebih dari 1-24 jam? Apa karena lebih dari satu sehingga harus butuh waktu lebih? Ya, karena kejadiannya bukan di Pulau Jawa, ya sebagaimana yang kita ketahui, tentunya ada hal-hal teknis maupun non-teknis, baik itu keberangkatan pihak-pihak yang diamankan Jakarta dalam hal ini Gedung Merah Putih, sehingga butuh waktu lebih dari 1x24 jam untuk bisa dirilis, bukan 1x24 jam untuk ditentukan ya statusnya, tetapi lebih dari 1x24 jam untuk dirilis. Tadi saya sudah sampaikan bahwa perjalanan membutuhkan waktu. Kalau sudah selesai semua, tentunya insya Allah besok kita akan sampaikan update-nya lebih lengkap ya, supaya enak nanti tanya jawabnya. Tentunya ada uang, karena ini merupakan suap menyuap. Jumlahnya berapa? Kembali saya sampaikan lebih jelasnya besok, nanti kita akan rilis pada rekan-rekan sekalian. Demikian teman-teman. Saya belum bisa buka saat ini. Dari 4 PN dan 2 swasta ada bonus ya? Tidak ada kemungkinan kepala daerahnya atau gimana? Saya belum. Sebanyak 4 terduga pelaku hasil operasi tangkap tangan, OTT, di Kalimantan Selatan tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Jakarta Selatan, Senin, 7 Oktober 2024, malam. Setibanya di halaman parkir, mereka menggunakan jaket oranye KPK dan dibawa masuk ke dalam gedung. Dari 4 yang hadir, 1 diantaranya adalah perempuan. Beberapa dari mereka ada yang menjinjing tas dengan pergelangan tangan yang terborgol. Sementara itu, 2 dari total 6 lainnya sudah keluar terlebih dahulu. Sebagai informasi, KPK menggelar OTT di lingkup pemerintahan Kalimantan Selatan, Kalsel, Minggu, 6 Oktober 2024. Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, OTT ini diduga terkait dengan orang kepercayaan Gubernur Kalsel Sahbirinur yang menerima uang suap. Alex menjelaskan bahwa umumnya suap atau gratifikasi diberikan melalui orang-orang kepercayaan dari penyelenggara negara. Gimana di pesawat? Apakah Anda bersalah? Yang belakang kayaknya sering di TikTok ini. Gimana? Ibu. Bu, pakai kalsel, Bu. Sampein dulu sedikit, Bu. Sedikit, Ngomong Bu. apa gitu, Bu. Bu, gimana, Bu? Sampein aja, Bu. Bapak. Pak, aduh, Pak. Ada gimana, Pak? Itu bawa apa sih, Pak?
Bapak kayaknya mau ngomong mata Ini. Gubernur Kalsanya terlibat nggak, Pak? Gubernur Kalsanya terlibat nggak? Ngomong dong dikit dong. Bapak orang kepercayaannya gubernur ya Pak? Pak itu pembagiannya nanti Pak. Kolam renang sama Pak Beda duluan ini Pak. Pak, bilangin ibu nih. Gubernur siapa ke gubernur nggak sih Pak? Kayaknya semangat banget mau ngomong. Gimana Pak? Gimana? Satu mobil aja. Jangan ditahan Bang. Ntar mual. 4 dari 6 orang yang tertangkap KPK dalam operasi tangkap tangan, OTT, di Kalimantan Selatan merupakan penyelenggara negara. Hal itu disampaikan juru bicara KPK Tessa Mahardika di lobi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 7 Oktober 2024. Adapun, 2 lainnya merupakan pihak swasta. Saat ini, kata Tessa, 2 dari 6 itu telah berada di Gedung Merah Putih. Lebih lanjut, OTT ini berkaitan dengan dugaan suap-menyuap. Namun, Tessa Mengkau belum bisa merinci apa bentuknya. Nanti, akan ada barang bukti berupa uang tunai yang akan dibawa dalam konferensi pers Selasa. 8 dari 6 orang yang tertangkap KPK dalam operasi tangkap tangan, OTT, di Kalimantan Selatan merupakan penyelenggara negara. Hal itu disampaikan juru bicara KPK Tessa Mahardika di lobi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 7 Oktober 2024. Adapun, 2 lainnya merupakan pihak swasta. Saat ini, kata Tessa, 2 dari 6 itu telah berada di Gedung Merah Putih. Lebih lanjut, OTT ini berkaitan dengan dugaan suap-menyuap. Namun, Tessa Mengkau belum bisa merinci apa bentuknya. Nanti, akan ada barang bukti berupa uang tunai yang akan dibawa dalam konferensi pers Selasa, 8 Oktober 2024. Mas, jumlah ASN dan swasta, Mas? Jumlah ASN dan swasta? Jumlah ASN dan swasta untuk pihak swastanya ada 2 orang, penyelenggara negaranya ada 4 orang. Dan perkembangan terkait operasi tangkap tangan di Kalimantan Selatan. Ya baik, terima kasih bagi rekan-rekan jurnalis yang sudah menunggu. Informasi yang hari ini bisa kami sampaikan adalah sampai dengan saat ini sudah ada 2 orang yang diamankan oleh KPK. 1 orang berprofesi sebagai swasta dan satunya adalah penyelenggara negara. 4 orang lainnya masih dalam perjalanan menuju Gedung Merah Putih KPK. Dan tentunya akan dilakukan proses pemeriksaan atau permintaan keterangan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. Dan lebih lengkapnya nanti kita akan update kepada teman-teman besok setelah seluruh pihak yang tadi sudah saya sebutkan telah hadir. Jadi untuk sementara informasi yang kami bisa sampaikan adalah sebagaimana yang sudah saya sampaikan. Minimal bisa disampaikan ini terkait apa? Pengadaankah atau memang seperti sebelumnya di pemerintahan daerah berupa pemerasan atau pemalakan terhadap bawahan atau apa? Ya baik, untuk kegiatan tangkap tangan itu umumnya yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi masih ada kaitannya dengan suap menyuap ya. Tentunya apakah suap menyuap itu nanti ada kaitannya dengan pengadaan atau hal lainnya, saya masih belum bisa buka saat ini. Jadi teman-teman, saya harap bisa pada KPK untuk bisa persyaratan baik formil atau material terlebih dahulu sebelum kami sampaikan update-nya kepada masyarakat nanti. Ada barang bukti mungkin yang akan dibawa? Pasti ada, dan nanti kita akan sampaikan besok. Sebelum kami percayakan semuanya kepada KPK, minimal berapa kasus atau pengadaan sehingga ini membutuhkan waktu lebih dari 1-24 jam? Apa karena lebih dari 1 sehingga harus butuh waktu lebih? Ya, karena kejadiannya bukan di Pulau Jawa, ya sebagaimana yang kita ketahui, tentunya ada hal-hal teknis maupun non-teknis, baik itu keberangkatan pihak-pihak yang diamankan
Jakarta, dalam hal ini ke Gedung Merah Putih, sehingga butuh waktu lebih dari 1 kali 24 jam untuk bisa dirilis, bukan 1 kali 24 jam untuk ditentukan ya statusnya, tetapi lebih dari 1 kali 24 jam untuk dirilis. Tadi saya sudah sampaikan bahwa perjalanan membutuhkan waktu. Kalau sudah selesai semua, tentunya insya Allah besok kita akan sampaikan update-nya lebih lengkap ya, supaya enak nanti tanya jawabnya. Tentunya ada uang, karena ini merupakan suap menyuap. Jumlahnya berapa? Kembali saya sampaikan lebih jelasnya besok, nanti kita akan rilis pada rekan-rekan sekalian. Demikian teman-teman, saya belum bisa buka saat ini. Dari 4 PN dan 2 swasta ada bonus ya? Kira ada kemungkinan kepala daerahnya atau gimana? Saya belum. Sebanyak 4 terduga pelaku hasil operasi tangkap tangan, OTT, di Kalimantan Selatan tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Jakarta Selatan, Senin, 7 Oktober 2024, malam. Setibanya di halaman parkir, mereka menggunakan jaket oranye KPK dan dibawa masuk ke dalam gedung. Dari 4 yang hadir, 1 diantaranya adalah perempuan. Beberapa dari mereka ada yang menjinjing tas dengan pergelangan tangan yang terborgol. Sementara itu, 2 dari total 6 lainnya sudah keluar terlebih dahulu. Sebagai informasi, KPK menggelar OTT di lingkup pemerintahan Kalimantan Selatan, Kalsel, Minggu, 6 Oktober 2024. Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, OTT ini diduga terkait dengan orang kepercayaan Gubernur Kalsel Sahbirinur yang menerima uang suap. Alex menjelaskan bahwa umumnya suap atau gratifikasi diberikan melalui orang-orang kepercayaan dari penyelenggara negara. Gimana di pesawat? Apakah Anda bersalah? Yang belakang kayaknya sering di TikTok ini. Gimana? Ibu. Bu, pakai kalsel, Bu. Disampaikan dulu sedikit, Bu. Sedikit, Ngomong Bu. apa gitu, Bu. Gimana, Bu? Bu. Bapak. Pak, aduh, Pak. Gimana, Pak? Itu bawa apa sih, Pak? Bapak kayaknya mau ngomong mata. Ini yang sering di TikTok nih. Pak, Gubernur Kalselnya terlibat nggak, Pak? Pak, Gubernur Kalselnya terlibat nggak? Ngomong dong dikit dong. Bapak orang kepercayaannya gubernur ya Pak? Pak itu pembagiannya Pak. Kolam renang sama Pak Beda keluar dari sini Pak. Bagi ya. Pak, bilangin ibu nih. Gubernur nyampe ke gubernur nggak sih Pak? Kayaknya semangat banget mau ngomong. Gimana Pak? Gimana? Ketua mobil aja. Jangan ditahan Bang. Ntar mual. Cerita aja Bang. Gimana Bang? Sampai ke gubernur nggak Bang? Waduh. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 4 ASN dalam operasi tangkap tangan OTT terkait perkara suap pengadaan barang dan jasa di Kalimantan Selatan, Kalsel, Minggu 6 Oktober 2024. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyampaikan KPK turut menyita uang tunai sekitar 10 miliar saat OTT dilakukan.
Keempat ASN yang terdiri dari 3 pria dan 1 wanita itu tiba di gedung KPK Jakarta pada Senin 7 Oktober pukul 19.47 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan rompi orange dan tangan terborgol. Sebelumnya, mereka dimintai keterangan oleh penyidik sejak Minggu 6 Oktober malam hingga Senin pagi di Mapolres Banjarbaru. Selain 4 ASN tersebut, KPK juga menangkap 2 pihak swasta yang diduga berperan sebagai pihak pemberi dan penerima sejumlah uang. Saat ini status 6 orang tersebut belum diketahui apakah masih saksi atau sudah menjadi tersangka. OTT KPK ini juga diduga turut menyeret Gubernur Kalsel, Sahbirin Nur, karena orang kepercayaan gubernur tersebut ikut terjaring. 4 dari 6 orang yang tertangkap KPK dalam operasi tangkap tangan, OTT, di Kalimantan Selatan merupakan penyelenggara negara. Hal itu disampaikan juru bicara KPK Tessa Mahardika di lobi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 7 Oktober 2024. Adapun, 2 lainnya merupakan pihak swasta. Saat ini, kata Tessa, 2 dari 6 itu telah berada di Gedung Merah Putih. Lebih lanjut, OTT ini berkaitan dengan dugaan suap-menyuap. Namun, Tessa Mengkau belum bisa merinci apa bentuknya. Nanti, akan ada barang bukti berupa uang tunai yang akan dibawa dalam konferensi pers Selasa, 8 Oktober 2024. Mas, jumlah ASN dan swasta, Mas? Jumlah ASN dan swasta? Jumlah ASN dan swasta untuk pihak swastanya ada 2 orang, penyelenggara negaranya ada 4 orang. Dan perkembangan terkait operasi tangkap tangan di Kalimantan Selatan. Ya baik, terima kasih bagi rekan-rekan jurnalis yang sudah menunggu. Informasi yang hari ini bisa kami sampaikan adalah sampai dengan saat ini sudah ada 2 orang yang diamankan oleh KPK. 1 orang berprofesi sebagai swasta dan satunya adalah penyelenggara negara. 4 orang lainnya masih dalam perjalanan menuju Gedung Merah Putih KPK. Dan tentunya akan dilakukan proses pemeriksaan atau permintaan keterangan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. Dan lebih lengkapnya nanti kita akan update kepada teman-teman besok setelah seluruh pihak yang tadi sudah saya sebutkan telah hadir. Jadi untuk sementara informasi yang kami bisa sampaikan adalah sebagaimana yang sudah saya sampaikan. Minimal bisa disampaikan ini terkait apa? Pengadaankah atau memang seperti sebelumnya di pemerintahan daerah berupa pemerasan atau pemalakan terhadap bawahan atau apa? Ya baik, untuk kegiatan tangkap tangan itu umumnya yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi masih ada kaitannya dengan suap menyuap ya. Tentunya apakah suap menyuap itu nanti ada kaitannya dengan pengadaan atau hal lainnya, saya masih belum bisa buka saat ini. Jadi teman-teman, saya harap bisa pada KPK untuk bisa persyaratan baik formil atau material terlebih dahulu sebelum kami sampaikan update-nya kepada masyarakat. Ada barang bukti mungkin yang akan dibawa? Pasti ada, dan nanti kita akan sampaikan besok. Sebelum kami percayakan semuanya kepada KPK, minimal berapa kasus atau pengadaan sehingga ini membutuhkan waktu lebih dari 1-24 jam? Apa karena lebih dari 1 sehingga harus butuh waktu lebih? Ya, karena kejadiannya bukan di Pulau Jawa, ya sebagaimana yang kita ketahui, tentunya ada hal-hal teknis maupun non-teknis, baik itu keberangkatan pihak-pihak yang diamankan Jakarta dalam hal itu Gedung Merah Putih, sehingga butuh waktu lebih dari 1 kali 24 jam untuk bisa dirilis, bukan 1 kali 24 jam untuk ditentukan ya statusnya, tetapi lebih dari 1 kali 24 jam untuk dirilis. Tadi saya sudah sampaikan bahwa perjalanan membutuhkan waktu. Kalau sudah selesai semua, tentunya insya Allah besok kita akan sampaikan update-nya lebih lengkap ya, supaya enak nanti tanya jawabnya.
Tentunya ada uang, karena ini merupakan suap menyuap. Jumlahnya berapa? Kembali saya sampaikan lebih jelasnya besok, nanti kita akan rilis pada rekan-rekan sekalian. Demikian teman-teman. Saya belum bisa buka saat ini. Dari 4 PN dan 2 swasta ada bonus ya? Ada kemungkinan kepala daerahnya atau gimana? Saya belum. Sebanyak 4 terduga pelaku hasil operasi tangkap tangan, OTT, di Kalimantan Selatan tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Jakarta Selatan, Senin, 7 Oktober 2024, malam. Setibanya di halaman parkir, mereka menggunakan jaket oranye KPK dan dibawa masuk ke dalam gedung. Dari 4 yang hadir, 1 diantaranya adalah perempuan. Beberapa dari mereka ada yang menjinjing tas dengan pergelangan tangan yang terborgol. Sementara itu, 2 dari total 6 lainnya sudah keluar terlebih dahulu. Sebagai informasi, KPK menggelar OTT di lingkup pemerintahan Kalimantan Selatan, Kalsel, Minggu, 6 Oktober 2024. Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, OTT ini diduga terkait dengan orang kepercayaan Gubernur Kalsel Sahbirinur yang menerima uang suap. Alex menjelaskan bahwa umumnya suap atau gratifikasi diberikan melalui orang-orang kepercayaan dari penyelenggara negara. Gimana di pesawat? Apakah Anda bersalah? Yang belakang kayaknya sering di TikTok ini. Gimana? Ibu. Boleh pakai kalsel, Bu? Disampaikan dulu sedikit, Bu. Sedikit, Ngomong Bu. apa gitu, Bu? Gimana, Bu? Bu. Bapak. Pak, aduh, Pak. Gimana, Pak? Itu bawa apa sih, Pak? Bapak kayaknya mau ngomong mata. Ini yang sering di TikTok nih. Pak, Gubernur Kalselnya terlibat nggak, Pak? Pak, Gubernur Kalselnya terlibat nggak? Ngomong dong dikit dong. Bapak orang kepercayaannya gubernur ya, Pak? Pak, itu pembagian apa sih, Pak? Kolam renang sama Pak Freda duluan mana sih, Pak? Baginya. Pak, bilangin ibu nih. Gubernur sampai ke gubernur nggak sih, Pak? Kayaknya semangat banget mau ngomong. Gimana, Pak? Gimana? Satu mobil aja. Jangan ditahan-tahan, Bang. Ntar mual. Cerita aja, Bang. Gimana, Bang? Sampai ke gubernur nggak, Bang? Waduh. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 4 ASN dalam operasi tangkap tangan OTT terkait perkara suap pengadaan barang dan jasa di Kalimantan Selatan, Kalsel, Minggu 6 Oktober 2024. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyampaikan KPK turut menyita uang tunai sekitar 10 miliar saat OTT dilakukan. Keempat ASN yang terdiri dari 3 pria dan 1 wanita itu tiba di gedung KPK Jakarta pada Senin 7 Oktober pukul 19.47 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan rompi orange dan tangan terborgol. Sebelumnya mereka dimintai keterangan oleh penyidik sejak Minggu 6 Oktober malam hingga Senin pagi di Mapolres Banjarbaru. Selain 4 ASN tersebut, KPK juga menangkap 2 pihak swasta yang diduga berperan sebagai pihak pemberi dan penerima sejumlah uang. Saat ini status 6 orang tersebut belum diketahui apakah masih saksi atau sudah menjadi tersangka. OTT KPK ini juga diduga turut menyeret Gubernur Kalsel Sahbirinur karena orang kepercayaan gubernur tersebut ikut terjaring.
4 dari 6 orang yang tertangkap KPK dalam operasi tangkap tangan, OTT, di Kalimantan Selatan merupakan penyelenggara negara. Hal itu disampaikan juru bicara KPK Tessa Mahardika di lobi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 7 Oktober 2024. Adapun, 2 lainnya merupakan pihak swasta. Saat ini, kata Tessa, 2 dari 6 itu telah berada di Gedung Merah Putih. Lebih lanjut, OTT ini berkaitan dengan dugaan suap-menyuap. Namun, Tessa Mengkau belum bisa merinci apa bentuknya. Nanti, akan ada barang bukti berupa uang tunai yang akan dibawa dalam konferensi pers Selasa, 8 Oktober 2024. Mas, jumlah ASN dan swasta, Mas? Jumlah ASN dan swasta? Jumlah ASN dan swasta untuk pihak swastanya ada 2 orang, penyelenggara negaranya ada 4 orang. Dan perkembangan terkait operasi tangkap tangan di Kalimantan Selatan. Ya baik, terima kasih bagi rekan-rekan jurnalis yang sudah menunggu. Informasi yang hari ini bisa kami sampaikan adalah sampai dengan saat ini sudah ada 2 orang yang diamankan oleh KPK. 1 orang berprofesi sebagai swasta dan satunya adalah penyelenggara negara. 4 orang lainnya masih dalam perjalanan menuju Gedung Merah Putih KPK. Dan tentunya akan dilakukan proses pemeriksaan atau permintaan keterangan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. Dan lebih lengkapnya nanti kita akan update kepada teman-teman besok setelah seluruh pihak yang tadi sudah saya sebutkan telah hadir. Jadi untuk sementara informasi yang kami bisa sampaikan adalah sebagaimana yang sudah saya sampaikan. Minimal bisa disampaikan ini terkait apa? Pengadaankah atau memang seperti sebelumnya di pemerintahan daerah berupa pemerasan atau pemalakan terhadap bawahan atau apa? Ya baik, untuk kegiatan tangkap tangan itu umumnya yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi masih ada kaitannya dengan suap menyuap ya. Tentunya apakah suap menyuap itu nanti ada kaitannya dengan pengadaan atau hal lainnya, saya masih belum bisa buka saat ini. Jadi teman-teman, saya harap bisa pada KPK untuk bisa persyaratan baik formil atau material terlebih dahulu sebelum kami sampaikan update-nya kepada masyarakat nanti. Ada barang bukti mungkin yang akan dibawa? Pasti ada, dan nanti kita akan sampaikan besok. Sebelum kami percayakan semuanya kepada KPK, minimal berapa kasus atau pengadaan sehingga ini membutuhkan waktu lebih dari 1-24 jam? Apa karena lebih dari 1 sehingga harus butuh waktu lebih? Ya, karena kejadiannya bukan di Pulau Jawa, ya sebagaimana yang kita ketahui, tentunya ada hal-hal teknis maupun non teknis, baik itu keberangkatan pihak-pihak yang diamankan Jakarta dalam hal itu Gedung Merah Putih, sehingga butuh waktu lebih dari 1 kali 24 jam untuk bisa dirilis. Bukan 1 kali 24 jam untuk ditentukan ya statusnya, tetapi lebih dari 1 kali 24 jam untuk dirilis. Tadi saya sudah sampaikan bahwa perjalanan membutuhkan waktu. Kalau sudah selesai semua tentunya insya Allah besok kita akan sampaikan update-nya lebih lengkap ya, supaya enak nanti tanya jawabnya. Tentunya ada uang, karena ini merupakan suap menyuap. Jumlahnya berapa? Kembali saya sampaikan lebih jelasnya besok, nanti kita akan rilis pada rekan-rekan sekalian. Demikian teman-teman, saya belum bisa buka saat ini. Dari 4 PN dan 2 swasta ada bonus ya? Ada kemungkinan kepala daerahnya atau bagaimana? Saya belum. Sebanyak 4 terduga pelaku hasil operasi tangkap tangan, OTT, di Kalimantan Selatan tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Jakarta Selatan, Senin,
7 Oktober 2024, malam. Setibanya di halaman parkir, mereka menggunakan jaket oranye KPK dan dibawa masuk ke dalam gedung. Dari 4 yang hadir, 1 di antaranya adalah perempuan. Beberapa dari mereka ada yang menjinjing tas dengan pergelangan tangan yang terborgol. Sementara itu, 2 dari total 6 lainnya sudah keluar terlebih dahulu. Sebagai informasi, KPK menggelar OTT di lingkup pemerintahan Kalimantan Selatan, Kalsel, Minggu, 6 Oktober 2024. Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, OTT ini diduga terkait dengan orang kepercayaan Gubernur Kalsel Sahbirinur yang menerima uang suap. Alex menjelaskan bahwa umumnya suap atau gratifikasi diberikan melalui orang-orang kepercayaan dari penyelenggara negara. Gimana di pesawat? Apakah Anda bersalah? Yang belakang kayaknya sering di TikTok ini. Gimana? Ibu. Bu, pakai kalsel, Bu. Disampaikan dulu sedikit, Bu. Sedikit, Ngomong Bu. apa gitu, Bu. Bu, gimana, Bu? Bu. Bapak. Pak, aduh, Pak. Gimana, Pak? Itu bawa apa sih, Pak? Bapak kayaknya mau ngomong mata. Ini TikTok nih. Ini yang sering di TikTok nih. Pak, Gubernur Kalselnya terlibat nggak, Pak? Pak, Gubernur Kalselnya terlibat nggak? Ngomong dong dikit dong. Bapak orang kepercayaannya Gubernur ya, Pak? Pak, itu pembayarannya Pak. Kolam renang sama Pak Beda bulan ini juga. Pak, bilangin ibu nih. Duh. Gubernur, sampai ke Gubernur nggak sih, Pak? Kayaknya semangat banget mau ngomong. Gimana, Pak? Gimana? Satu mobil aja. Jangan ditahan, Bang. Ntar mual. Cerita aja, Bang. Gimana, Bang? Sampai ke Gubernur nggak, Bang? Waduh. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 4 ASN dalam operasi tangkap tangan OTT terkait perkara suap pengadaan barang dan jasa di Kalimantan Selatan, Kalsel, Minggu 6 Oktober 2024. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyampaikan KPK turut menyita uang tunai sekitar 10 miliar saat OTT dilakukan. Keempat ASN yang terdiri dari 3 pria dan 1 wanita itu tiba di gedung KPK Jakarta pada Senin 7 Oktober pukul 19.47 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan rompi orange dan tangan terborgol. Sebelumnya mereka dimintai keterangan oleh penyidik sejak Minggu 6 Oktober malam hingga Senin pagi di Mapolres Banjarbaru. Selain 4 ASN tersebut, KPK juga menangkap 2 pihak swasta yang diduga berperan sebagai pihak pemberi dan penerima sejumlah uang. Saat ini status 6 orang tersebut belum diketahui apakah masih saksi atau sudah menjadi tersangka. OTT KPK ini juga diduga turut menyeret Gubernur Kalsel, Sahbirinur, karena orang kepercayaan gubernur tersebut ikut terjaring. 4 dari 6 orang yang tertangkap KPK dalam operasi tangkap tangan, OTT, di Kalimantan Selatan merupakan penyelenggara negara. Hal itu disampaikan juru bicara KPK Tessa Mahardika di lobi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 7 Oktober 2024. Adapun, 2 lainnya merupakan pihak swasta. Saat ini, kata Tessa, 2 dari 6 itu telah berada di Gedung Merah Putih. Lebih lanjut, OTT ini berkaitan dengan dugaan suap-menyuap. Namun, Tessa mengkau belum bisa merinci apa bentuknya. Nanti, akan ada barang bukti berupa uang tunai yang akan dibawa dalam konferensi pers Selasa, 8 Oktober 2024.
Mas, jumlah ASN dan swasta, Mas? Jumlah ASN dan swasta? Jumlah ASN dan swasta, untuk pihak swastanya ada 2 orang, penyelenggara negaranya ada 4 orang. Dan perkembangan terkait operasi tangkap tangan di Kalimantan Selatan. Ya baik, terima kasih bagi rekan-rekan jurnalis yang sudah menunggu. Informasi yang hari ini bisa kami sampaikan adalah sampai dengan saat ini sudah ada 2 orang yang diamankan oleh KPK. 1 orang berprofesi sebagai swasta dan satunya adalah penyelenggara negara. 4 orang lainnya masih dalam perjalanan menuju Gedung Merah Putih KPK, dan tentunya akan dilakukan proses pemeriksaan atau permintaan keterangan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan, dan lebih lengkapnya nanti kita akan update kepada teman-teman besok setelah seluruh pihak yang tadi sudah saya sebutkan telah hadir. Jadi untuk sementara informasi yang kami bisa sampaikan adalah sebagaimana yang sudah saya sampaikan. Minimal bisa disampaikan ini terkait apa? Pengadaankah atau memang seperti sebelumnya di pemerintahan daerah berupa pemerasan atau pemalakan terhadap bawahan atau apa? Ya baik, untuk kegiatan tangkap tangan itu umumnya yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi masih ada kaitannya dengan suap menyuap ya. Tentunya apakah suap menyuap itu nanti ada kaitannya dengan pengadaan atau hal lainnya, saya masih belum bisa buka saat ini. Jadi teman-teman, saya harap bisa pada KPK untuk bisa persyaratan baik formil atau material terlebih dahulu sebelum kami sampaikan update-nya kepada masyarakat nanti. Ada barang bukti mungkin yang akan dibawa? Pasti ada, dan nanti kita akan sampaikan besok. Sebelum kami percayakan semuanya kepada KPK, minimal berapa kasus atau pengadaan sehingga ini membutuhkan waktu lebih dari 1-24 jam? Apa karena lebih dari 1 sehingga harus butuh waktu lebih? Ya, karena kejadiannya bukan di Pulau Jawa, ya sebagaimana yang kita ketahui, tentunya ada hal-hal teknis maupun non-teknis, baik itu keberangkatan pihak-pihak yang diamankan Jakarta dalam hal itu Gedung Merah Putih, sehingga butuh waktu lebih dari 1 kali 24 jam untuk bisa dirilis. Bukan 1 kali 24 jam untuk ditentukan ya statusnya, tetapi lebih dari 1 kali 24 jam untuk dirilis. Tadi saya sudah sampaikan bahwa perjalanan membutuhkan waktu. Kalau sudah selesai semua, tentunya insya Allah besok kita akan sampaikan update-nya lebih lengkap ya, supaya enak nanti tanya jawabnya. Tentunya ada uang, karena ini merupakan suap menyuap. Jumlahnya berapa? Kembali saya sampaikan lebih jelasnya besok, nanti kita akan rilis pada rekan-rekan sekalian. Demikian teman-teman, saya belum bisa buka saat ini. Dari 4 PN dan 2 swasta ada bonus ya? Tidak ada kemungkinan kepala daerahnya atau Saya belum. Sebanyak 4 terduga pelaku hasil operasi tangkap tangan, OTT, di Kalimantan Selatan tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Jakarta Selatan, Senin, 7 Oktober 2024, malam. Setibanya di halaman parkir, mereka menggunakan jaket oranye KPK dan dibawa masuk ke dalam gedung. Dari 4 yang hadir, 1 diantaranya adalah perempuan. Beberapa dari mereka ada yang menjinjing tas dengan pergelangan tangan yang terborgol. Sementara itu, 2 dari total 6 lainnya sudah keluar terlebih dahulu. Sebagai informasi, KPK menggelar OTT di lingkup pemerintahan Kalimantan Selatan, Kalsel, Minggu, 6 Oktober 2024. Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, OTT ini diduga terkait dengan orang kepercayaan Gubernur Kalsel Sahbiri Nur yang menerima uang suap.
Alex menjelaskan bahwa umumnya suap atau gratifikasi diberikan melalui orang-orang kepercayaan dari penyelenggara negara. Gimana di pesawat? Apakah Anda bersalah? Yang belakang kayaknya sering di TikTok ini. Gimana? Ibu, boleh pakai kalsel Bu? Disampaikan dulu sedikit Bu. Sedikit, Ngomong Bu. apa gitu Bu? Gimana Bu? Sampaikan aja Bu. Bapak. Pak, aduh Pak. Gimana Pak? Itu bawa apa sih Pak? Bapak kayaknya mau ngomong mata ini. Pak. Gubernur Kalselnya terlibat nggak Pak? Pak, Gubernur Kalselnya terlibat nggak? Ngomong dong dikit dong. Bapak orang kepercayaannya gubernur ya Pak? Pak itu pembangunan apa sih Pak? Kolam renang sama balap sepeda luar negeri sih Pak? Pak, bilangin ibu nih. Gubernur siapa ke gubernur nggak sih Pak? Kayaknya semangat banget mau ngomong. Gimana Pak? Satu mobil aja. Jangan ditahan Bang. Ntar mual. Cerita aja Bang. Gimana Bang? Sampai ke gubernur nggak Bang? Waduh. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 4 ASN dalam operasi tangkap tangan OTT terkait perkara suap pengadaan barang dan jasa di Kalimantan Selatan, Kalsel, Minggu 6 Oktober 2024. Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, menyampaikan KPK turut menyita uang tunai sekitar 10 miliar saat OTT dilakukan. Keempat ASN yang terdiri dari 3 pria dan 1 wanita itu tiba di gedung KPK Jakarta pada Senin 7 Oktober pukul 19.47 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan rompi orange dan tangan terborgol. Sebelumnya mereka dimintai keterangan oleh penyidik sejak Minggu 6 Oktober malam hingga Senin pagi di Mapolres Banjarbaru. Selain 4 ASN tersebut, KPK juga menangkap 2 pihak swasta yang diduga berperan sebagai pihak pemberi dan penerima sejumlah uang. Saat ini status 6 orang tersebut belum diketahui apakah masih saksi atau sudah menjadi tersangka. OTT KPK ini juga diduga turut menyeret Gubernur Kalsel, Sahbirin Nur, karena orang kepercayaan gubernur tersebut ikut terjaring. 4 dari 6 orang yang tertangkap KPK dalam operasi tangkap tangan, OTT, di Kalimantan Selatan merupakan penyelenggara negara. Hal itu disampaikan juru bicara KPK Tessa Mahardika di lobi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 7 Oktober 2024. Adapun, 2 lainnya merupakan pihak swasta. Saat ini, kata Tessa, 2 dari 6 itu telah berada di Gedung Merah Putih. Lebih lanjut, OTT ini berkaitan dengan dugaan suap menyuap. Namun, Tessa Mengkau belum bisa merinci apa bentuknya. Nanti, akan ada barang bukti berupa uang tunai yang akan dibawa dalam konferensi pers Selasa, 8 Oktober 2024. Mas, jumlah ASN dan swasta, Mas? Jumlah ASN dan swasta? Jumlah ASN dan swasta untuk pihak swastanya ada 2 orang, penyelenggara negaranya ada 4 orang. Dan perkembangan terkait operasi tangkap tangan di Kalimantan Selatan. Ya baik, terima kasih bagi rekan-rekan jurnalis yang sudah menunggu. Informasi yang hari ini bisa kami sampaikan adalah sampai dengan saat ini sudah ada 2 orang yang diamankan oleh KPK. 1 orang
berprofesi sebagai swasta dan satunya adalah penyelenggara negara. 4 orang lainnya masih dalam perjalanan menuju Gedung Merah Putih KPK, dan tentunya akan dilakukan proses pemeriksaan atau permintaan keterangan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan, dan lebih lengkapnya nanti kita akan update kepada teman-teman besok setelah seluruh pihak yang tadi sudah saya sebutkan telah hadir. Jadi untuk sementara informasi yang kami bisa sampaikan adalah sebagaimana yang sudah saya sampaikan. Minimal bisa disampaikan ini terkait apa? Pengadaankah atau memang seperti sebelumnya di pemerintahan daerah berupa pemerasan atau pemalakan terhadap bawahan atau apa? Ya baik, untuk kegiatan tangkap tangan itu umumnya yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi masih ada kaitannya dengan suap menyuap ya. Tentunya apakah suap menyuap itu nanti ada kaitannya dengan pengadaan atau hal lainnya, saya masih belum bisa buka saat ini. Jadi teman-teman, saya harap bisa pada KPK untuk bisa persyaratan baik formil atau material terlebih dahulu sebelum kami sampaikan update-nya kepada masyarakat nanti. Ada barang bukti mungkin yang akan dibawa? Pasti ada, dan nanti kita akan sampaikan besok. Sebelum kami percayakan semuanya kepada KPK, minimal berapa kasus atau pengadaan sehingga ini membutuhkan waktu lebih dari 1-24 jam? Apa karena lebih dari 1 sehingga harus butuh waktu lebih? Ya, karena kejadiannya bukan di Pulau Jawa, ya sebagaimana yang kita ketahui, tentunya ada hal-hal teknis maupun non teknis, baik itu keberangkatan pihak-pihak yang diamankan Jakarta dalam hal itu Gedung Merah Putih, sehingga butuh waktu lebih dari 1 kali 24 jam untuk bisa dirilis, bukan 1 kali 24 jam untuk ditentukan ya statusnya, tetapi lebih dari 1 kali 24 jam untuk dirilis. Tadi saya sudah sampaikan bahwa perjalanan membutuhkan waktu. Kalau sudah selesai semua, tentunya insya Allah besok kita akan sampaikan update-nya lebih lengkap ya, supaya enak nanti tanya jawabnya. Tentunya ada uang, karena ini merupakan suap menyuap. Jumlahnya berapa? Kembali saya sampaikan lebih jelasnya besok, nanti kita akan rilis pada rekan-rekan sekalian. Demikian teman-teman, saya belum bisa buka saat ini. Dari 4 PN dan 2 swasta ada bonus ya? Ada kemungkinan kepala daerahnya atau bagaimana? Saya belum. Sebanyak 4 terduga pelaku hasil operasi tangkap tangan, OTT, di Kalimantan Selatan tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Jakarta Selatan, Senin, 7 Oktober 2024, malam. Setibanya di halaman parkir, mereka menggunakan jaket oranye KPK dan dibawa masuk ke dalam gedung. Dari 4 yang hadir, 1 diantaranya adalah perempuan. Beberapa dari mereka ada yang menjinjing tas dengan pergelangan tangan yang terborgol. Sementara itu, 2 dari total 6 lainnya sudah keluar terlebih dahulu. Sebagai informasi, KPK menggelar OTT di lingkup pemerintahan Kalimantan Selatan, Kalsel, Minggu, 6 Oktober 2024. Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, OTT ini diduga terkait dengan orang kepercayaan Gubernur Kalsel Sahbiri Nur yang menerima uang suap. Alex menjelaskan bahwa umumnya suap atau gratifikasi diberikan melalui orang-orang kepercayaan dari penyelenggara negara. Gimana di pesawat? Apakah Anda bersalah?
Yang belakang kayaknya sering di TikTok ini. Gimana Pak? Ibu, boleh pakai kalsel Bu? Disampaikan dulu sedikit Bu. Sedikit, Ngomong Bu. apa gitu Bu? Bu gimana Bu? Bu, Bapak. Pak, aduh Pak, gimana Pak? Itu bawa apa sih Pak? Bapak kayaknya mau ngomong mata ini. Ini yang sering di TikTok nih. Pak, Gubernur Kalselnya terlibat nggak Pak? Pak, Gubernur Kalselnya terlibat ya? Ngomong dong dikit dong. Bapak orang kepercayaannya gubernur ya Pak? Pak itu pembayarannya itu Pak. Kolam renang sama Pak Beda bulan ini Pak. Pak, bilangin ibu nih. Gubernur siapa ke gubernur nggak sih Pak? Kayaknya semangat banget mau ngomong. Gimana Pak? Gimana? Tutup mobil aja. Jangan ditahan Bang. Ntar mual. Cerita aja Bang. Gimana Bang? Sampai ke gubernur nggak Bang? Waduh. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 4 ASN dalam operasi tangkap tangan OTT terkait perkara suap pengadaan barang dan jasa di Kalimantan Selatan, Kalsel, Minggu 6 Oktober 2024. Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, menyampaikan KPK turut menyita uang tunai sekitar 10 miliar saat OTT dilakukan. Keempat ASN yang terdiri dari 3 pria dan 1 wanita itu tiba di gedung KPK Jakarta pada Senin 7 Oktober pukul 19.47 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan rompi orange dan tangan terborgol. Sebelumnya mereka dimintai keterangan oleh penyidik sejak Minggu 6 Oktober malam hingga Senin pagi di Mapolres Banjarbaru. Selain 4 ASN tersebut, KPK juga menangkap 2 pihak swasta yang diduga berperan sebagai pihak pemberi dan penerima sejumlah uang. Saat ini status 6 orang tersebut belum diketahui apakah masih saksi atau sudah menjadi tersangka. OTT KPK ini juga diduga turut menyeret Gubernur Kalsel, Sahbirin Nur, karena orang kepercayaan gubernur tersebut ikut terjaring. 4 dari 6 orang yang tertangkap KPK dalam operasi tangkap tangan, OTT, di Kalimantan Selatan merupakan penyelenggara negara. Hal itu disampaikan juru bicara KPK Tessa Mahardika di lobi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 7 Oktober 2024. Adapun, 2 lainnya merupakan pihak swasta. Saat ini, kata Tessa, 2 dari 6 itu telah berada di Gedung Merah Putih. Lebih lanjut, OTT ini berkaitan dengan dugaan suap menyuap. Namun, Tessa mengkau belum bisa merinci apa bentuknya. Nanti, akan ada barang bukti berupa uang tunai yang akan dibawa dalam konferensi pers Selasa, 8 Oktober 2024. Mas, jumlah ASN dan swasta, Mas? Jumlah ASN dan swasta? Jumlah ASN dan swasta untuk pihak swastanya ada 2 orang, penyelenggara negaranya ada 4 orang. Dan perkembangan terkait operasi tangkap tangan di Kalimantan Selatan. Ya baik, terima kasih bagi rekan-rekan jurnalis yang sudah menunggu. Informasi yang hari ini bisa kami sampaikan adalah sampai dengan saat ini sudah ada 2 orang yang diamankan oleh KPK. 1 orang berprofesi sebagai swasta dan satunya adalah penyelenggara negara. 4 orang lainnya masih dalam perjalanan menuju Gedung Merah Putih KPK dan tentunya akan dilakukan proses pemeriksaan atau permintaan keterangan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. Dan lebih lengkapnya nanti kita akan update kepada teman-teman besok setelah seluruh pihak yang tadi sudah saya sebutkan telah hadir. Jadi untuk sementara informasi yang
kami bisa sampaikan adalah sebagaimana yang sudah saya sampaikan. Minimal bisa disampaikan ini terkait apa? Pengadaan kah atau memang seperti sebelumnya di pemerintahan daerah berupa pemerasan atau pemalakan terhadap bawahan atau apa? Ya baik, untuk kegiatan tangkap tangan itu umumnya yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi masih ada kaitannya dengan suap menyuap ya. Tentunya apakah suap menyuap itu nanti ada kaitannya dengan pengadaan atau hal lainnya, saya masih belum bisa buka saat ini. Jadi teman-teman, saya harap bisa pada KPK untuk bisa persyaratan baik formil atau material terlebih dahulu sebelum kami sampaikan update-nya kepada masyarakat nanti. Ada barang bukti mungkin yang akan dibawa? Pasti ada, dan nanti kita akan sampaikan besok. Sebelum kami percayakan semuanya kepada KPK, minimal berapa kasus atau pengadaan sehingga ini membutuhkan waktu lebih dari 1-24 jam? Apa karena lebih dari satu sehingga harus butuh waktu lebih? Ya, karena kejadiannya bukan di Pulau Jawa, ya sebagaimana yang kita ketahui, tentunya ada hal-hal teknis maupun non teknis, baik itu keberangkatan pihak-pihak yang diamankan Jakarta dalam hal itu Gedung Merah Putih, sehingga butuh waktu lebih dari 1 kali 24 jam untuk bisa dirilis, bukan 1 kali 24 jam untuk ditentukan ya statusnya, tetapi lebih dari 1 kali 24 jam untuk dirilis. Tadi saya sudah sampaikan bahwa perjalanan membutuhkan waktu. Kalau sudah selesai semua, tentunya insya Allah besok kita akan sampaikan update-nya lebih lengkap ya, supaya enak nanti tanya jawabnya. Tentunya ada uang, karena ini merupakan suap menyuap. Jumlahnya berapa? Kembali saya sampaikan lebih jelasnya besok, nanti kita akan rilis pada rekan-rekan sekalian. Demikian teman-teman, saya belum bisa buka saat ini. Dari 4 PN dan 2 swasta ada bonus ya? Tidak ada kemungkinan kepala daerahnya atau gimana? Saya belum. Sebanyak 4 terduga pelaku hasil operasi tangkap tangan, OTT, di Kalimantan Selatan tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Jakarta Selatan, Senin, 7 Oktober 2024, malam. Setibanya di halaman parkir, mereka menggunakan jaket oranye KPK dan dibawa masuk ke dalam gedung. Dari 4 yang hadir, 1 diantaranya adalah perempuan. Beberapa dari mereka ada yang menjinjing tas dengan pergelangan tangan yang terborgol. Sementara itu, 2 dari total 6 lainnya sudah keluar terlebih dahulu. Sebagai informasi, KPK menggelar OTT di lingkup pemerintahan Kalimantan Selatan, Kalsel, Minggu, 6 Oktober 2024. Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, OTT ini diduga terkait dengan orang kepercayaan Gubernur Kalsel Sahbirinur yang menerima uang suap. Alex menjelaskan bahwa umumnya suap atau gratifikasi diberikan melalui orang-orang kepercayaan dari penyelenggara negara. Gimana di pesawat? Apakah Anda bersalah? Yang belakang kayaknya sering di TikTok ini. Gimana? Ibu.
Ibu. Bu, sampai kalsel Bu. Disampaikan dulu sedikit Bu. Sedikit, Ngomong Bu. apa gitu Bu. Bu gimana Bu? Bu. Bapak. Pak, aduh Pak, gimana Pak? Itu bawa apa sih Pak? Bapak kayaknya mau ngomong mata ini TikTok nih. Ini yang sering di TikTok nih. Pak, Gubernur Kalsanya terlibat nggak, Pak? Pak, Gubernur Kalselnya terlibat nggak? Ngomong dong dikit dong. Bapak orang kepercayaannya gubernur ya Pak? Pak, itu pembagian apa sih Pak? Kolam renang sama Pak Freda duluan mana sih Pak? Pagi deh. Pak, bilangin ibu nih. Gubernur siapa ke gubernur nggak sih Pak? Kayaknya semangat banget mau ngomong. Gimana Pak? Gimana? Satu mobil aja. Jangan ditahan Bang. Ntar mual. Cerita aja Bang. Gimana Bang? Sampai ke gubernur nggak Bang? Waduh. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 4 ASN dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait perkara suap pengadaan barang dan jasa di Kalimantan Selatan, Kalsel, Minggu 6 Oktober 2024. Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, menyampaikan KPK turut menyita uang tunai sekitar 10 miliar saat OTT dilakukan. Keempat ASN yang terdiri dari 3 pria dan 1 wanita itu tiba di gedung KPK Jakarta pada Senin 7 Oktober pukul 19.47 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan rompi orange dan tangan terborgol. Sebelumnya, mereka dimintai keterangan oleh penyidik sejak Minggu 6 Oktober malam hingga Senin pagi di Mapolres Banjarbaru. Selain 4 ASN tersebut, KPK juga menangkap 2 pihak swasta yang diduga berperan sebagai pihak pemberi dan penerima sejumlah uang. Saat ini status 6 orang tersebut belum diketahui apakah masih saksi atau sudah menjadi tersangka. OTT KPK ini juga diduga turut menyeret Gubernur Kalsel, Sahbirin Nur, karena orang kepercayaan gubernur tersebut ikut terjaring. 4 dari 6 orang yang tertangkap KPK dalam operasi tangkap tangan, OTT, di Kalimantan Selatan merupakan penyelenggara negara. Hal itu disampaikan juru bicara KPK Tessa Mahardika di lobi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 7 Oktober 2024. Adapun, 2 lainnya merupakan pihak swasta. Saat ini, kata Tessa, 2 dari 6 itu telah berada di Gedung Merah Putih. Lebih lanjut, OTT ini berkaitan dengan dugaan suap-menyuap. Namun, Tessa mengkau belum bisa merinci apa bentuknya. Nanti, akan ada barang bukti berupa uang tunai yang akan dibawa dalam konferensi pers Selasa, 8 Oktober 2024. Mas, jumlah ASN dan swasta, Mas? Jumlah ASN dan swasta? Jumlah ASN dan swasta untuk pihak swastanya ada 2 orang, penyelenggara negaranya ada 4 orang. Dan perkembangan terkait operasi tangkap tangan di Kalimantan Selatan. Ya baik, terima kasih bagi rekan-rekan jurnalis yang sudah menunggu. Informasi yang hari ini bisa kami sampaikan adalah sampai dengan saat ini sudah ada 2 orang yang diamankan oleh KPK. 1 orang berprofesi sebagai swasta dan satunya adalah penyelenggara negara. 4 orang lainnya masih dalam perjalanan menuju Gedung Merah Putih KPK dan tentunya akan dilakukan proses pemeriksaan atau permintaan keterangan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan, dan lebih lengkapnya nanti kita akan update kepada teman-teman besok setelah seluruh pihak yang tadi sudah saya sebutkan telah hadir. Jadi untuk sementara informasi yang kami bisa sampaikan adalah sebagaimana yang sudah saya sampaikan. Minimal bisa disampaikan ini terkait apa? Pengadaankah atau memang seperti sebelumnya di pemerintahan daerah berupa pemerasan atau pemalakan terhadap bawahan atau apa? Ya baik, untuk kegiatan tangkap tangan itu umumnya yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi masih ada kaitannya dengan suap menyuap ya. Tentunya apakah suap menyuap itu nanti ada kaitannya dengan pengadaan atau hal lainnya,
saya masih belum bisa buka saat ini. Jadi teman-teman, saya harap bisa pada KPK untuk bisa persyaratan baik formil atau material terlebih dahulu sebelum kami sampaikan update-nya kepada masyarakat nanti. Ada barang bukti mungkin yang akan dibawa? Pasti ada. Dan nanti kita akan sampaikan besok. Sebelum kami percayakan semuanya kepada KPK, minimal berapa kasus atau pengadaan sehingga ini membutuhkan waktu lebih dari 1-24 jam? Apa karena lebih dari satu sehingga harus butuh waktu lebih? Ya, karena kejadiannya bukan di Pulau Jawa, ya sebagaimana yang kita ketahui, tentunya ada hal-hal teknis maupun non teknis, baik itu keberangkatan pihak-pihak yang diamankan Jakarta dalam hal itu Gedung Merah Putih, sehingga butuh waktu lebih dari 1 kali 24 jam untuk bisa dirilis, bukan 1 kali 24 jam untuk ditentukan ya statusnya, tetapi lebih dari 1 kali 24 jam untuk dirilis. Tadi saya sudah sampaikan bahwa perjalanan membutuhkan waktu. Kalau sudah selesai semua, tentunya insya Allah besok kita akan sampaikan update-nya lebih lengkap ya, supaya enak nanti tanya jawabnya. Tentunya ada uang, karena ini merupakan suap menyuap. Jumlahnya berapa? Kembali saya sampaikan lebih jelasnya besok, nanti kita akan rilis pada rekan-rekan sekalian. Demikian teman-teman. Saya belum bisa buka saat ini. Dari 4 PN dan 2 swasta ada bonus ya? Tidak ada kemungkinan kepala daerahnya atau Saya belum. Sebanyak 4 terduga pelaku hasil operasi tangkap tangan, OTT, di Kalimantan Selatan tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Jakarta Selatan, Senin, 7 Oktober 2024, malam. Setibanya di halaman parkir, mereka menggunakan jaket oranye KPK dan dibawa masuk ke dalam gedung. Dari 4 yang hadir, 1 diantaranya adalah perempuan. Beberapa dari mereka ada yang menjinjing tas dengan pergelangan tangan yang terborgol. Sementara itu, 2 dari total 6 lainnya sudah keluar terlebih dahulu. Sebagai informasi, KPK menggelar OTT di lingkup pemerintahan Kalimantan Selatan, Kalsel, Minggu, 6 Oktober 2024. Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, OTT ini diduga terkait dengan orang kepercayaan Gubernur Kalsel Sahbirinur yang menerima uang suap. Alex menjelaskan bahwa umumnya suap atau gratifikasi diberikan melalui orang-orang kepercayaan dari penyelenggara negara. Gimana di pesawat? Apakah Anda bersalah? Yang belakang kayaknya sering di TikTok ini. Gimana? Ibu, boleh sakit kalsel Bu? Disampaikan dulu sedikit Bu. Sedikit, Ngomong Bu. apa gitu Bu? Gimana Bu? Sampaikan aja Bu. Bapak. Pak, aduh Pak, gimana Pak? Itu bawa apa sih Pak? Bapak kayaknya mau ngomong mata ini yang sering di TikTok nih. Pak, Gubernur Kalselnya terlibat nggak Pak? Pak, Gubernur Kalselnya terlibat nggak? Ngomong dong dikit dong. Bapak orang kepercayaannya Gubernur ya Pak? Pak itu pembagian apa sih Pak? Kolam renang sama Pak Freda duluan baginya. Pak, bilangin ibu nih. Duh.
Kayaknya semangat banget mau ngomong. Gimana bang? Gimana? Tutup mobil aja. Jangan ditahan-tahan bang. Ntar mual. Cerita aja bang. Gimana bang? Sampai ke gubernur nggak bang? Waduh. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 4 ASN dalam operasi tangkap tangan OTT terkait perkara suap pengadaan barang dan jasa di Kalimantan Selatan, Kalsel, Minggu 6 Oktober 2024. Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, menyampaikan KPK turut menyita uang tunai sekitar 10 miliar saat OTT dilakukan. Keempat ASN yang terdiri dari 3 pria dan 1 wanita itu tiba di gedung KPK Jakarta pada Senin 7 Oktober pukul 19.47 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan rompi orange dan tangan terborgol. Sebelumnya, mereka dimintai keterangan oleh penyidik sejak Minggu 6 Oktober malam hingga Senin pagi di Mapolres Banjarbaru. Selain 4 ASN tersebut, KPK juga menangkap 2 pihak swasta yang diduga berperan sebagai pihak pemberi dan penerima sejumlah uang. Saat ini status 6 orang tersebut belum diketahui apakah masih saksi atau sudah menjadi tersangka. OTT KPK ini juga diduga turut menyeret Gubernur Kalsel, Sahbirin Nur, karena orang kepercayaan gubernur tersebut ikut terjaring. 4 dari 6 orang yang tertangkap KPK dalam operasi tangkap tangan, OTT, di Kalimantan Selatan merupakan penyelenggara negara. Hal itu disampaikan juru bicara KPK Tessa Mahardika di lobi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 7 Oktober 2024. Adapun, 2 lainnya merupakan pihak swasta. Saat ini, kata Tessa, 2 dari 6 itu telah berada di Gedung Merah Putih. Lebih lanjut, OTT ini berkaitan dengan dugaan suap-menyuap. Namun, Tessa mengkau belum bisa merinci apa bentuknya. Nanti, akan ada barang bukti berupa uang tunai yang akan dibawa dalam konferensi pers Selasa, 8 Oktober 2024. Mas, jumlah ASN dan swasta, Mas? Jumlah ASN dan swasta? Jumlah ASN dan swasta untuk pihak swastanya ada 2 orang, penyelenggara negaranya ada 4 orang. Dan perkembangan terkait operasi tangkap tangan di Kalimantan Selatan. Ya baik, terima kasih bagi rekan-rekan jurnalis yang sudah menunggu. Informasi yang hari ini bisa kami sampaikan adalah sampai dengan saat ini sudah ada 2 orang yang diamankan oleh KPK. 1 orang berprofesi sebagai swasta dan satunya adalah penyelenggara negara. 4 orang lainnya masih dalam perjalanan menuju Gedung Merah Putih KPK dan tentunya akan dilakukan proses pemeriksaan atau permintaan keterangan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. Dan lebih lengkapnya nanti kita akan update kepada teman-teman besok setelah seluruh pihak yang tadi sudah saya sebutkan telah hadir. Jadi untuk sementara informasi yang kami bisa sampaikan adalah sebagaimana yang sudah saya sampaikan. Minimal bisa disampaikan ini terkait apa? Pengadaankah atau memang seperti sebelumnya di pemerintahan daerah berupa pemerasan atau pemalakan terhadap bawahan atau apa? Ya baik, untuk kegiatan tangkap tangan itu umumnya yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi masih ada kaitannya dengan suap menyuap ya. Tentunya apakah suap menyuap itu nanti ada kaitannya dengan pengadaan atau hal lainnya, saya masih belum bisa buka saat ini. Jadi teman-teman, saya harap bisa pada KPK untuk bisa persyaratan baik formil atau material terlebih dahulu sebelum kami sampaikan update-nya kepada masyarakat nanti. Ada barang bukti mungkin yang akan dibawa? Pasti ada, dan nanti kita akan sampaikan besok. Sebelum kami percayakan semuanya kepada KPK, minimal berapa kasus atau pengadaan sehingga ini membutuhkan waktu lebih dari 1-24 jam? Apa karena lebih dari 1 sehingga harus butuh waktu lebih?
Ya, karena kejadiannya bukan di Pulau Jawa, ya sebagaimana yang kita ketahui, tentunya ada hal-hal teknis maupun non-teknis, baik itu keberangkatan pihak-pihak yang diamankan Jakarta dalam hal itu Gedung Merah Putih, sehingga butuh waktu lebih dari 1 kali 24 jam untuk bisa dirilis, bukan 1 kali 24 jam untuk ditentukan ya statusnya, tetapi lebih dari 1 kali 24 jam untuk dirilis. Tadi saya sudah sampaikan bahwa perjalanan membutuhkan waktu. Kalau sudah selesai semua, tentunya insya Allah besok kita akan sampaikan update-nya lebih lengkap ya, supaya enak nanti tanya jawabnya. Tentunya ada uang, karena ini merupakan suap menyuap. Jumlahnya berapa? Kembali saya sampaikan lebih jelasnya besok, nanti kita akan rilis pada rekan-rekan sekalian. Demikian teman-teman, saya belum bisa buka saat ini. Dari 4 PN dan 2 swasta ada bonus ya? Tidak ada kemungkinan kepala daerahnya atau Saya belum. Sebanyak 4 terduga pelaku hasil operasi tangkap tangan, OTT, di Kalimantan Selatan tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Jakarta Selatan, Senin, 7 Oktober 2024, malam. Setibanya di halaman parkir, mereka menggunakan jaket oranye KPK dan dibawa masuk ke dalam gedung. Dari 4 yang hadir, 1 diantaranya adalah perempuan. Beberapa dari mereka ada yang menjinjing tas dengan pergelangan tangan yang terborgol. Sementara itu, 2 dari total 6 lainnya sudah keluar terlebih dahulu. Sebagai informasi, KPK menggelar OTT di lingkup pemerintahan Kalimantan Selatan, Kalsel, Minggu, 6 Oktober 2024. Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, OTT ini diduga terkait dengan orang kepercayaan Gubernur Kalsel Sahbiri Nur yang menerima uang suap. Alex menjelaskan bahwa umumnya suap